pendidikan inklusi. Memahami sedikit pendidikan inklusi mungkin masih asing bagi kebanyakan orang, tapi untuk lebih memahami, saya akan mencoba menjelaskan pengertian yang sederhana yang saya pahami dari pendidikan inklusi. Pertama, berdasarkan Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Pendidikan inklusif itu didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam ruang lingkup dan lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik reguler atau pada umumnya. Lalu kalau saya pribadi secara sederhana mengatakan bahwa pendidikan inklusi itu adalah sebuah konsep pelayanan pendidikan yang mana menyatukan antara anak reguler atau anak pada umumnya dengan anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam suatu ruang lingkup dan lingkungan sekolah yang sama. Nah, yang perlu ditekankan juga bahwa pendidikan inklusi ini merupakan sistem pendidikan yang mencampurkan antara orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus dengan mereka yang reguler atau normal, umum, anak-anak umum. Dalam konsep pendidikan yang mungkin beberapa dari kita memahami, ketika anak sekolah ABK bersama dengan anak-anak normal lainnya, yang harus menyesuaikan adalah ABK. Selama ini seperti itu, anak berkebutuhan khusus. Tetapi dalam sistem pendidikan inklusi, yang harus menyesuaikan adalah gurunya. Di dalam memberikan pembelajaran pendidikan, seorang guru harus menyesuaikan kemampuan setiap anaknya, khususnya bagi mereka yang ABK, anak berkebutuhan khusus. Bukan lagi anaknya yang menyesuaikan kemampuan gurunya, melainkan guru membantu anak-anak, mendidik mereka menyesuaikan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Jadi sederhananya seperti itu, bahwa konsep pendidikan inklusi adalah penyatuan antara anak-anak reguler atau umum dengan mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Lalu berikutnya adalah perbedaan antara pendidikan segregasi dan pendidikan inklusi. Mungkin dari kata segregasi kita sudah mengetahui segregasi itu kayak pemisahan. Kita ketahui bahwa di dalam pendidikan segregasi, anak dengan hambatan khusus atau ABK, anak berkebutuhan khusus, mendapatkan layanan khusus sesuai dengan jenis hambatan dalam sebuah sekolah khusus atau sekolah luar biasa. Sedangkan pada pendidikan inklusi, anak yang memiliki hambatan khusus itu belajar bersama dalam lingkungan pendidikan dan lingkungan sekolah yang sama dengan orang-orang atau anak-anak pada umumnya. Jadi penekanan perbedaannya adalah pada pemisahan anak dengan kebutuhan khusus serta penggabungan. Jadi kalau di dalam pendidikan segregasi itu dipisah, tetapi pada pendidikan inklusi digabung, dijadikan satu di dalam satu lingkungan pendidikan.
Selanjutnya, latar belakang mengapa diadakan pendidikan inklusi. Latar belakang adanya pendidikan inklusi terdapat pada hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Dalam Undang-Undang Satuan Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, yakni bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan, entah itu orang-orang yang kaya, miskin, lalu orang-orang yang memiliki hambatan, atau mereka yang normal, atau mereka yang memiliki bakat yang luar biasa. Dengan menjunjung tinggi hak asasi, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Nah, ini kemudian pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. Selain itu, kita pahami juga bahwa dalam pendidikan segregasi, bahwa ABK, anak berkebutuhan khusus, cenderung terasing ketika harus bergaul dengan masyarakat di lingkungannya. Mereka bersatu dalam lingkungan yang sama, yaitu dalam bersama-sama dengan mereka yang berkebutuhan khusus, sehingga kadang-kadang merasa terasing dengan lingkungan di luar lingkungan mereka, khususnya ketika berhadapan dengan orang-orang di masyarakat. Bahkan beberapa mengalami keminderan sehingga tidak bisa menjalin relasi atau malu untuk menjalin relasi dan komunikasi di lingkungan masyarakat. Berkaca dari pengalaman ini dan melalui konsep pendidikan inklusi akan memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk bersosialisasi dengan anak-anak reguler atau umumnya, sehingga memungkinkan mereka saling berkomunikasi dan terjalin sikap saling menghargai satu dengan yang lain. Harapannya hingga anak berkebutuhan khusus itu bisa lebih terlibat dalam kehidupan masyarakat, bisa saling menghargai satu dengan lain, baik yang reguler, yang normal, dengan mereka yang memiliki kebutuhan khusus tersebut. Jadi ada timbal balik, sehingga peran mereka, peran anak berkebutuhan khusus bisa sungguh-sungguh optimal di dalam kehidupan bermasyarakat, karena mereka sudah terbiasa hidup bersama dengan lingkungan orang-orang yang pada umumnya yang normal. Lalu siapa saja yang terlibat di dalam pendidikan inklusi? Yang terlibat ya, pertama guru-guru di sekolah. Perannya sebagai apa? Guru-guru di sekolah sebagai seorang pendidik, pengajar yang memberikan pendidikan, mungkin mengintervensi dan juga memberikan layanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus dan juga anak reguler di dalam proses pendidikan inklusi di sebuah lingkungan pendidikan. Kemudian sekolah itu menyediakan fasilitas dan memberikan sarana-sarana untuk mendukung proses pendidikan inklusi di sebuah sekolah. Lalu pemerintah, salah satunya yang terlibat adalah pemerintah. Pemerintah juga terlibat di dalam proses mensupport dan juga memberikan aturan-aturan di dalam pelaksanaan pendidikan inklusi dalam sebuah negara. Dan tak lupa bahwa masyarakat juga harus dilibatkan di dalam proses pendidikan inklusi, sehingga pola pendidikan yang ada di dalam sekolah inklusi ini bisa bermanfaat
dan juga saling mendukung antar satu dan yang lain. Tentunya dari pihak sekolah dan juga keluarga. Keluarga juga berperan. Keluarga berperan sangat besar juga di dalam proses pendidikan. Dari keluarga, misal anak berkebutuhan khusus, juga membantu proses pendidikan, bekerja sama dengan sekolah, memahami dan menjalankan pendidikan itu baik di rumah dan juga berkesinambungan antara di sekolah dengan yang di rumah, sehingga proses pendidikan, penanaman konsep-konsep dan sebagainya semakin berjalan dengan baik bagi anak-anak yang sekolah di pendidikan inklusif, dan juga orang tua dari semua pihak. Lalu dari pihak kesehatan, dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi perlu kita ketahui juga bahwa perlu melibatkan pihak-pihak kesehatan. Salah satunya untuk mengetahui jenis-jenis hambatan, penyebab-penyebab jenis hambatan, lalu bagaimana harus mengintervensinya atau memberikan layanan kesehatannya, sehingga apa yang dilakukan oleh guru-guru, pelayan-pelayan di dalam pendidikan inklusi itu sesuai dengan, pertama dengan kesehatan anak, lalu tidak menyalahi aturan juga, sehingga mengakibatkan anak tidak optimal di dalam proses pembelajaran, bahkan mungkin mengalami hal-hal yang tidak diinginkan jika pendeteksian atau pemberian obat bagi anak-anak ABK tidak sesuai. Maka perlu menjalin kerjasama dengan pihak kesehatan, entah itu dari dokter atau yang memiliki ahli di bidangnya. Lalu psikolog juga perlu untuk penanganan beberapa kasus, misalnya tentang anak-anak, kejiwaan anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga bisa membantu guru juga salah satunya dalam intervensi yang harus dilakukan ketika anak mengalami suatu masalah di dalam proses pendidikan inklusi tersebut. Maka dari elemen-elemen ini harus saling terkait dan bekerja sama agar mampu memberikan layanan pendidikan inklusi secara optimal kepada anak-anak yang bersekolah dalam satu layanan pendidikan inklusi tersebut. Kemudian untuk modifikasi kurikulum, ada modifikasi duplikasi, yakni kurikulum ABK disamakan dengan kurikulum umum. Ini dilihat juga dari kemampuan siswa. Jadi ketika melihat kemampuan ABK-nya, oh ternyata mereka mampu mengikuti pembelajaran secara normal, misalnya IQ-nya tidak bermasalah, lalu untuk menangkap pembelajaran itu bisa, maka yang digunakan kurikulum yang sama dengan anak-anak yang normal, kurikulum umum. Kemudian ada namanya modifikasi, yakni kurikulum umum dirubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan kemampuan siswa ABK. Jadi dilihat misalnya standar kompetensinya apa, lalu disesuaikan dengan kemampuan anak ABK yang ada dalam satu ruangan kelas itu, dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Ini disebut kurikulum modifikasi. Jadi yang dari umum tadi dirubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kemampuan anak. Kemudian ada namanya kurikulum substitusi, yakni beberapa bagian dari kurikulum umum ditiadakan
tetapi diganti dengan sesuatu yang kurang lebih setara. Digantikan. Jadi misalnya standar kompetensinya diganti dengan standar kompetensi yang kira-kira setara dengan standar kompetensi yang umum ini, hanya diganti saja seperti itu. Kemudian ada omisi, yang beberapa bagian dari kurikulum umum itu memang ditiadakan sama sekali karena tidak memungkinkan bagi ABK. Jadi ketika dalam proses pendidikan, proses pembelajaran, anak ABK tidak mampu mengikuti proses itu, maka kurikulumnya disesuaikan, yakni omisi, bahkan meniadakan yang kira-kira anak ABK itu tidak mampu, seperti itu. Lalu dari prosesnya juga, kalau semuanya sudah tidak bisa, nah kita juga bisa dengan PPI, program pembelajaran individual. Ini dilakukan ketika anak memang membutuhkan pendampingan khusus di dalam proses pembelajarannya itu. Lalu kita menyadari pula bahwa di dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk di negara kita sendiri di Indonesia masih cukup banyak kendala. Pertama ya mengenai SDM-nya, sumber daya manusia. Seperti kita ketahui bahwa konsep pendidikan inklusi adalah memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dan dalam pendidikan inklusi itu tidak terbatas pada anak yang umum atau reguler. Sedangkan SDM yang dimiliki sumber daya manusianya saat ini untuk mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus itu di Indonesia ya bisa dikatakan sangat minim. Hal ini ya bisa didukung dari beberapa pengalaman bahwa di sekolah-sekolah yang segregasi, misalnya seperti sekolah luar biasa, banyak guru yang mengajar di situ tetapi bukan lulusan dari misalnya sarjana pendidikan luar biasa. Nah, kita tidak melemahkan kemampuan mereka dalam pendampingan, pasti mereka juga memiliki kemampuan, tetapi dengan adanya bekal pendidikan luar biasa, nah, kita akan memberikan sesuatu yang optimal bagi anak-anak luar biasa, khususnya dalam pendidikan inklusi, sehingga mereka yang kita layani itu bisa dilayani secara optimal dan sesuai. Ketika memberi intervensi kepada anak berkebutuhan khusus itu sesuai dengan kebutuhan anak. Itu hal yang pertama. Bahkan kita ketahui juga bahwa perguruan tinggi yang membuka program studi pendidikan luar biasa pun masih minim di Indonesia. Kemudian dari fasilitas sekolah-sekolah yang mungkin ditunjuk untuk sekolah inklusi, membuka sekolah inklusi, masih banyak fasilitas yang kurang menunjang, seperti sekolah-sekolah yang ramah untuk anak berkebutuhan khusus, misalnya tempat untuk jalur kursi roda, lalu jalur untuk anak tunanetra yang ramah bagi mereka, lalu ruangan-ruangan khusus, mungkin seperti itu. Kemudian untuk mengadakan pendidikan inklusi membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak. Ini juga tidak mudah, misalnya dengan bidang kesehatan, psikolog, serta ahli-ahli dalam mendampingi ABK itu. Nah, hal ini membutuhkan biaya yang cukup besar pula.
Nah, hal-hal semacam inilah yang menjadi kendala bagi terselenggaranya pendidikan inklusi di negara kita. Nah, keterbatasan biaya juga mungkin dari sekolah-sekolah swasta dan juga perhatian pemerintah yang mungkin belum sampai ke ranah itu, dan pada pelaksanaannya memang tidak mudah untuk melaksanakan pendidikan inklusi ini. Dan mungkin masyarakat, belum semua masyarakat yang bisa menerima anak-anaknya, misal orang tua dari anak-anak reguler menerima anaknya yang disatukan dengan sekolah bersama dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Itu juga menjadi kendala. Lalu bagaimana dengan hal ini? Solusinya bagaimana? Lalu saya bisa menawarkan beberapa solusi untuk menanggulangi keadaan permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan pendidikan inklusi di negara kita. Yang pertama, perlu memberikan sosialisasi tentang pendidikan luar biasa, khususnya bagi teman-teman SMA, sehingga mengenal lebih awal apa itu pendidikan luar biasa. Lalu harapannya juga ada peminat untuk mengambil program pendidikan luar biasa ketika mereka mengambil studi lanjut, untuk mengambil program pendidikan luar biasa. Apa pentingnya kita melayani orang-orang yang berkebutuhan khusus dan sebagainya, sehingga tersedianya SDM yang cukup untuk mendampingi atau menjadi guru di sekolah inklusi. Nah, dengan adanya SDM yang tersedia, ya, salah satunya akan mendukung terlaksananya proses pendidikan inklusi di negara kita. Lalu yang kedua, tentunya harus menjalin kerjasama antara pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat, juga dengan yang terkait, misalnya dari pihak kesehatan, kedokteran, lalu dengan psikolog. Karena hal ini juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu perlu kerjasama yang baik pula untuk menanggulangi tidak ada saling merugikan antara satu pihak dan pihak yang lain. Dan yang paling penting adalah bahwa ABK, anak berkebutuhan khusus, bisa belajar dengan baik, yang optimal di dalam pendidikan inklusi ini. Lalu yang ketiga juga sosialisasi kepada orang tua murid di sebuah sekolah inklusi, tentunya ketika sudah adanya sekolah inklusi, bahwa mengapa sekolah ini menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus menjadi satu dengan mereka yang normal. Ini perlu sosialisasi sehingga tidak mengalami kecurigaan atau pikiran-pikiran yang mungkin di luar kehendak kita. Maka beberapa solusi ini mungkin bisa menjadi perhatian untuk baik itu dari pemerintah dan juga kita yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan luar biasa, sehingga membantu terselenggaranya pendidikan inklusi di Indonesia dan terus berlangsungnya pendidikan inklusi, sehingga makin banyak orang terlayani, khususnya anak berkebutuhan khusus, dalam sebuah pendidikan yang layak, dalam pendidikan inklusi yang seharusnya bukan hanya nama doang, nama saja dalam